Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam planters. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu sedikit tentang manajemen strategi atau perencanaan strategi. Kita mengetahui bahwa manajemen strategi itu ada siklus kegiatan manajemen. Namanya itu ada 3 kegiatan. Pertama, perencanaan strategi. Kedua, implementasi strategi. Dan ketiga, pengawasan dan evaluasi strategi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan strategi. Perencanaan strategi itu sendiri merupakan bagian dari siklus kegiatan manajemen yang merupakan satu hal yang penting, di mana untuk membuat suatu strategi yang baik harus dilakukan perencanaan yang baik juga. Perencanaan strategi itu harus merencanakan seperti apa organisasi ke depan yang akan dicapai, daya saing berkelanjutan organisasi yang akan dihadapi, dan upaya membangun masa depan perusahaan yang lebih baik. Perencanaan strategi harus mempertimbangkan faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu meliputi segala kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut, antara lain yang pertama produksi atau operasional. Dalam operasional itu harus diketahui sejauh mana efektivitas manajemen produksi dilakukan. Kemudian infrastruktur untuk produksi dan kepatuhan terhadap aturan. Kemudian yang kedua, dalam pemasaran, ada berbagai macam produk, kemudian sistem pemasaran dan distribusi yang harus diidentifikasi dengan jelas untuk sebuah perencanaan. Kemudian yang ketiga, keuangan. Dalam perencanaan strategi, cash flow, sistem akuntansi, dan sebagainya yang berkaitan dengan keuangan harus dideskripsikan dengan jelas. Dan yang keempat, sumber daya manusia. Sistem manajemen sumber daya manusia, kemudian jumlah dan profil karyawan, kompetensi yang dimiliki, manajemen dan talent pool harus didefinisikan dalam strategi perencanaan. Kemudian yang kelima, ada inovasi dan teknologi. Dalam perencanaan strategi inovasi dan teknologi, perkembangannya, kemudian peralatan yang digunakan, infrastruktur yang tersedia juga harus didefinisikan dengan jelas. Faktor eksternal juga harus diperhatikan dalam perencanaan strategi, di mana lingkungan eksternal ini bisa dibagi dua, yaitu lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro atau bisa disebut juga socio-economic environment bisa dianalisis dengan PESTEL namanya. P itu merupakan akronim politikal, yang itu semua terkait dengan iklim politik atau pemerintah dan juga tentang kepastian hukum. Yang kedua E, ekonomi, ini terkait kondisi ekonomi makro yang ada di negara ini, baik secara fiskalnya, moneternya, kemudian fiskal yang berhubungan dengan sektor real maupun moneter, yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar. Dan implikasinya terhadap perekonomian juga harus didefinisikan dengan jelas pada perencanaan strategi. Kemudian S, yaitu sosiokultural. Ini terkait dengan demografi, dengan dinamika sosial dan budaya yang ada di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kegiatan ataupun aktivitas perusahaan. Dan itu juga harus didefinisikan dengan jelas untuk perencanaan yang lebih baik. Kemudian T, teknologi. Teknologi ini terkait dengan perkembangan teknologi juga yang mempengaruhi perusahaan. Kemudian E, environment. Ini terkait dengan lingkungan hidup, termasuk dengan sertifikat lingkungan, baik itu RSPO atau ISPO, ICC, dan sebagainya. Kemudian L, legalitas. Ini terkait dengan hukum atau perundangan, atau sertifikasi yang tersertifikasi terhadap produk ataupun terhadap sistem yang dilaksanakan oleh perusahaan. Selain lingkungan makro, ada juga lingkungan mikro, atau bisa disebut dengan task and payment. Ada teori 5 pos dari Porter yang menjelaskan, atau yang bisa digunakan untuk menganalisa lingkungan mikro ini. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru. Adanya pendatang baru akan meningkatkan persaingan di dalam bisnis tersebut. Kemudian, karena keterbatasan konsumen itu akan mempengaruhi laba rugi perusahaan. Yang kedua, adanya ancaman produk atau jasa pengganti. Jadi semakin banyak pilihan atau semakin banyak produk dan jasa yang menggantikan produk kita, itu akan meningkatkan persaingan harga, persaingan pelayanan, sehingga akan mempengaruhi laba juga. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli ini akan meningkatkan persaingan, di mana akan ada peningkatan kualitas dan layanan yang akan diberikan perusahaan. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok di mana harga ataupun kualitas produk jasa dari pemasok yang semakin baik. Kemudian, semakin murah akan semakin meningkatkan persaingan. Yang kelima, persaingan dalam industri yang sejenis.
persaingan dalam industri yang jenis akan meningkatkan persaingan kualitas produk maupun layanan, sehingga persaingan pun akan meningkat. Demikian sedikit ilmu yang bisa kami bagikan kepada pemirsa semua. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters. Audio Jungle.